الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, Hafizakumullah. Puji serta syukur kembali kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia, anugerah nikmatnya yang senantiasa Allah berikan tak pernah henti dan bertepi. Terlebih iman masih lekat dalam kalbu. Alhamdulillah atas aneka karunia yang Allah berikan, senantiasalah kita agungkan, besarkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa mohon selalu kepada Allah, salawat seiring salam tercurah pula untuk Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Senantiasa kita berharap menjadi hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap dalam iman, Islam dan ihsan, seraya kelak mendapatkan syafaatul uzmah dari Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi sama-sama akrab di telinga kita, ana inda dhanni 'abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hambaku. Karenanya
penting dalam hidup ini untuk senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini, yang namanya ujian kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja? Aku beriman, aku yakin pada Allah, sedang mereka belum diuji. Dan yakinkan bahwasannya Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji hambanya, melainkan pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, ada kalanya lapang, ada kalanya sempit, ada kalanya Allah berikan sehat senantiasa pun teriring dengannya. Boleh jadi satu saat sakit, mudah sulit, sehat sakit, jaya pailit, sesuatu hal yang memang terjadi dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Boleh jadi saat ini banyak yang sedang diuji dan terhimpit dengan masalah keuangan ekonomi, dengan sakit yang belum kunjung pula sembuh, dan aneka problematika hidup dan kehidupan terkait dengan rumah tangga, terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya, baik dari skala kecil maupun dalam skala besar. Maka penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini untuk senantiasa berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah rezeki, yakinkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah binatang melata sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi kita. Untuk itu, terkait dengan penyakit, yakin wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkannya. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini penting agar senantiasa kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini kita harus positive thinking, jangan negative thinking. Artinya senantiasa berpikir positif, jangan berpikir negatif. Sebab dikala kita berpikir negatif, yang terjadi adalah kenegatifan nyusul kenegatifan berikutnya. Ketika kita berpikir positif, yang terjadi adalah kepositifan berikutnya. Ana inda dzanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita beranggapan rasanya rezeki saya sulit, rasanya jalan selalu buntu, berat dalam jalan hidup dan kehidupan, percayalah yang akan terjadi berikutnya adalah sulit, berat, karena kita sendiri yang mengundangnya. Akan tetapi kalau kita balik, saya yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Apa yang tidak bisa untuk Allah? Binatang saja dijamin rezekinya, apalah lagi aku sebagai hambanya. Aku yakin Allah Maha Memberi. Yang ada adalah baik sangkanya pada Allah. Insya Allah urusannya dipermudah, akan ada jalan keluar terkait dengan hal apapun, terlebih untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Mana mungkin Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku.
pasti diberikan untuk mengabdi kepada Allah, untuk penguat badan kita, rezeki kita, hal ihwa yang terkait dengannya. Untuk itu penting positif dalam cara berpikir kita. Otomatis perasaan pun positifkan. Sehingga kalau positif, buang jauh-jauh resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka. Jangan banyak pakai tapi kan akhirnya negatif. Mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berzikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Mantap. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Memberi. Belum minta kita udah diberi. Nih sekarang alhamdulillah, bukankah kita masih asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas? Memangnya kita udah minta? Belum. Nih Allah masih beri. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, lidah masih bisa merasakan manis, asam, getir, pedas, pahit. Asyik, paru-paru kita masih berfungsi. Maka wa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Yang pertama, selalu berpikir positif, perasaan pun jadi positif, mengundang hal-hal yang positif. Yang kedua, maka setelah kita berpikir positif, hindari cara berpikir kita yang negatif. Yang kedua, nerima. Jangan ada sebuah penolakan alias ridho. Hari ini seperti ini, alhamdulillah. Kok begini ya? Alhamdulillah. Percayalah, apa yang luput sekarang nggak seberapa dibanding dengan yang masih nempel nih pada diri kita. Andai sekarang kita napas pakai oksigen, sekali beli oksigen buat sehari, ngisi tabungnya aja 70.000. Sebulan berapa? Setahun berapa? Ini kan kita masih asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Andai ada yang mau beli badan kita, nyawa kita, tubuh kita, napas kita, mata kita, segenap lahir batin kita, 1 miliar, 10 miliar, buat apa? Ada yang mau beli tangan kita, kaki kita, mata kita, 10 miliar. Nggak punya tangan kita, nggak punya kaki kita, buta kita. Ada yang mau beli napas kita, mati kita. Kita harus menyadari, terima apapun yang terjadi, yang dengannya kalau kita terima berarti kita ridha. Faman radiyalahu falahu ridha. Siapa yang ridha, Allah akan menurunkan keridhaannya. Yang ketiga, penting untuk senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, pantang untuk mengkufurinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, kembali syukur itu kepada dirinya sendiri. Saat kita selalu berpikir positif, saat kita menerima ridho. Ridho bukan menyerah, ridho tidak pasif. Terima dulu, selanjutnya mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Terima saja dulu, Allah menguji kita. Yakin, masuk ke dimensi hikmah, ambil pesannya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kau tak sukai baik di sisi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu demenin, yang kamu sukain, yang kamu cintain buruk di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu enggak mengetahui. Masuk kalau mau nyaman,
Jangan berputar-putar pada pikiranmu. Masuk ke dimensi hikmah. Ambil hikmahnya. Oh, aku harus menerima. Aku harus ridho. Aku harus selalu positif. Aku harus syukuri yang ada. Insya Allah. Kalau kita latih langsung, bukan hanya teorinya. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Masih bisa kau berikan hidup dan kehidupan. Alhamdulillah. Masih bisa meneguk air. Alhamdulillah. Masih jumpa dengan sanak pemilihan daya tolan. Alhamdulillah. Masih bisa ruku. Alhamdulillah. Masih bisa sujud. Alhamdulillah. Masih bisa menyuap nasi. Alhamdulillah. Masih bisa ikhtiar lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terus alhamdulillah, alhamdulillah sampai tidur lagi. Banyakin hari-hari kita, jam-jam kita, menit detik terhias. Alhamdulillah. Otomatis la in syakartum la azidannakum. Jikalau hamba-hambaku pandai bersyukur, Allah tambah karunia nikmatnya. Dari mana? Tidak usah berpikir cara, otomatis. Inna wa'adallahi haqqa. Janji Allah pasti benar. Niscaya ditambah terkait dengan hal apapun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau kufur, yang kau ingat yang luput-luput saja, cara berpikirmu negatif kepada aku, kata Allah, apalagi mengeluh, ya Allah kok gini-gini amat. Allah disuruh cocok terus sama dirinya. Kita yang harus cocok atas ketentuan Allah. Ambil hikmahnya, kita ridha. Kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Akhirnya resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka menghiasi dirinya. Nauzubillah min zalik. Ganti, selalu berpikir positif, terima yang ada, seraya syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah nilai-nilai ketakwaan kita pada Allah. Inilah nilai daripada ketawakalan kita pada Allah. Kalau sudah demikian, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, orang yang takwa selalu berpikir positif, orang yang takwa dia ridha, orang yang takwa selalu bersyukur pada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah bereskan, beri jalan keluar aneka persoalan hidup dan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari yang tak disangka-sangka. Bagaimana caranya? Serahkan pada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Karena kita sudah serahkan pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri sudah pada Allah, ikhtiarnya maksimal, dia sudah berdoa, baik sangka senantiasa pada Allah, syukur yang ada, maka dia serahkan akhirnya pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri, tawakal pada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Semoga dalam kondisi keadaan yang seperti ini, mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allahus Samad. Allah tempat bergantung. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah rahmati kita, berkahi ridhoi kita, senantiasa kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam amal kebaikan, istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu